sore hari ini tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melakukan penetapan tersangka atas nama ALJ dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat tahun 2018-2020 multi-years. Setelah ditetapkan tersangka, yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023. Kita sementara titipkan di rutan Polres Pasaman Barat. Peran dari tersangka ALJ merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK dalam pekerjaan pembangunan rumah sakit umum daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2018-2020. Jabatannya sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023. Jadi terhadap tersangka kita sangkakan primer pasal 2 ayat 1, junto pasal 18, subsidiar pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian mungkin, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, sebelumnya ada petikan ya, Dodi dari Figur News, Pak. Izin. Sebelumnya dalam pelaksanaan RSUD ini ada PTK yang ditetapkan. Ini PTK-nya berarti 2, Pak. Jadi rekan-rekan media, sebagaimana kita ketahui dalam kegiatan pelaksanaan anggaran pengadaan barang jasa itu kan ada PPK, ada PPTK. Jadi ada pejabat pembuat komitmen, ada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nah, hari ini penyidik berkesimpulan dari hasil gelar perkara telah diperoleh minimal 2 alat bukti yang cukup sebagai dasar menetapkan tersangka ALJ dengan jabatan sebagai, saya ulangi lagi, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Jadi, saya ulangi lagi biar clear, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Sementara yang sudah sidang, yang sudah berlangsung persidangannya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang itu adalah pejabat pembuat komitmen. Oke? Izin Pak, bertanya kita dari area pas. Keinginan penambahan tersangka kita tidak bisa berandai-andai. Kami sebelumnya berdasarkan alat bukti. Seperti mana hari ini ketika rekan-rekan penyidik sudah memperoleh alat bukti tersebut, sudah digelar, prosedurnya kita sudah tempuh, maka kita tetapkan dan lakukan proses hukum lebih lanjut. Ya. Akan alat bukti. Pak, izin Pak, tambahan Pak. Diapakan Pak dari pihak kejaksaan Pak? Bagaimana telah kami sampaikan dalam keterangan pers sebelumnya, saat ini tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, jadi TPPU, terhadap kasus ini untuk mengulik, untuk menelusuri dan menyasar kemana aliran dana dari korupsi rumah sakit umum daerah Kabupaten Pasaman Barat yang nilainya kerugiannya sebesar 16 miliar rupiah, ya kan lebih. Sementara pengembalian baru 5 miliar 675 juta.
pertanyaan besarnya kan kemana 10 miliar sekian itu kan? Kemana 10,4 miliar sekian itu? 10 miliar 325 juta lebih tepatnya. Itu tugas kami, berikan waktu kepada penyidik, kita akan ungkap secara terang benderang duit itu kemana aliran dananya. Jadi proses ini akan terus berjalan ya Pak ya? Belum, bukan mentok sampai di sini aja Pak. Akan proses terus. hukum berjalan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Persidangan masih lanjut, hari ini masih ada 8 terdakwa, 7 terdakwa yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan tipikor pada pengadilan Padang. Putusan 8 terdakwa masih sementara sidang. Ya. Taman Pak, selain tipikor RSUD, apalagi yang sedang disidik atau baik, diperiksa? teman-teman. Jadi kami juga mau menyampaikan sebagai wujud keterbukaan publik kami terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran pemasangan sambungan baru masyarakat berpenghasilan rendah pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2016 dan 2021 senilai 3 miliar rupiah. Itu sudah kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Kami mohon dukungan, bantuan dari rekan-rekan media dan tentunya masyarakat Pasaman Barat sekiranya mengetahui atau mungkin mempunyai alat bukti, barang bukti atau hal-hal yang berkaitan relevan dengan pembuktian kasus tersebut, kami terbuka untuk menerima penguatan. Jelas kami akan tetap melakukan proses hukum lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak terjadi lagi hal seperti ini. Jadi seharusnya di tahun 2016 ada 1.000 warga masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat yang teridentifikasi by name by address itu sebagai penerima pasangan sambungan baru PDAM karena termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada 1.000 orang warga yang berhak menerima sambungan baru tersebut. Namun karena adanya perbuatan tipikor dimaksud, dugaan perbuatan korupsi dimaksud, penyalahgunaan dimaksud, 1.000 warga yang seharusnya menerima di tahun 2016 itu tidak mendapatkan. Nah, ini merupakan perbuatan korupsi yang cukup sistematis dan juga perlu pembuktian yang lebih tajam, lebih membutuhkan waktu. Kami minta dukungan teman-teman karena memang kami harus pastikan digunakan untuk apa dana tersebut. Jadi bisa teman-teman bayangkan seharusnya di tahun 2016 ya ada 1.000 warga yang sudah terentaskan dari kesulitan akan akses air bersih. Tapi itu kemudian menjadi semacam mimpi saja, tidak bisa diwujudkan karena adanya penyimpangan, adanya penyalahgunaan dalam hal pengelolaan dan penggunaan dana sebesar 3 miliar rupiah tersebut. Oke? Pak, izin Pak, tentang replanting kebun. Untuk replanting sekarang masih tahap penyelidikan. Ya. Kasih waktu kami juga. Jadi ini memang kami berterima kasih masih tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Pasaman Barat. Tentunya kami akan bekerja sesuai dengan skala prioritas, ya kan? Skala yang mana yang kemudian mendesak dan kemudian penting untuk kepentingan proses hukum, tentunya itu yang lebih dilakukan. Jadi saat ini prosesnya masih berjalan penyelidikan. Pak, izin Pak, izin Mas Rey. Ini terkait kembali ke RSUD lagi Pak. Ada saya membaca di media Kompas yang meliput acara persidangan, sejumlah nama akan disebut. Sampai sejauh ini hakim itu kan dia
berbahasa atau kemudian bersikap itu kan melalui dua aja instrumennya, melalui penetapan dan melalui putusan. Nah, sampai hari ini saya bisa pastikan dan sampaikan ke rekan-rekan media, belum ada penetapan untuk memanggil pihak-pihak yang kemudian disebut, kemudian dipandang memerintahkan dan seterusnya. Pun demikian dalam putusan belum ada hal-hal yang kemudian berkaitan dengan pihak-pihak yang diduga turut bertanggung jawab. Namun demikian tentunya kita akan pelajari lebih lanjut putusan tersebut, dan saya sampaikan juga terhadap putusan pengadilan Tipikor terhadap 7 terdakwa yang sudah diputus itu, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melakukan upaya banding. Kita banding, nanti kita lihat bagaimana putusan bandingnya. Berarti sejauh ini tersangka baru 16 dengan ini, Pak ya? 17. 17. Ada Ali Amri. Oh iya, 17 ya. Maaf. Yang sudah kita bawa dari Bandung ya. 17 ya. 17. Oke. Ya, Pak. Hasil penyidikan. Bukan perintah hakim atau Hasil penyidikan. fakta di persidangan ya. Hasil penyidikan. Itu hasil penyidikan dan juga tentunya pendalaman dari fakta persidangan. Terus yang kedua Pak Kaisari, ini kan ada rentetannya nanti pencucian uang. Ketika itu kan ada mendiang bupati. Karena sebagaimana kita ketahui, untuk tindak pidana pencucian uang itu termasuk bisa menyasar pihak-pihak yang juga tidak terlibat atau kemudian sama sekali tidak punya secara tersurat, ya kan, eksplisit dalam dokumen-dokumen pengadaan misalnya, dia tidak ada namanya sama sekali, ya kan, tapi menjadi pihak yang kemudian menyediakan dirinya atau bahkan kemudian ternyata pihak-pihak ini yang menjadi penerima aliran dana, ya kan? Penerima aliran dana yang kalau kita sentuh menggunakan instrumen Tipikor itu tidak bisa, tidak ada jalannya untuk, ya kan? Karena dia bukan PPK, dia bukan PPTK, dia bukan juga seperti AM, ya kan? Markusnya apa? Maklarnya, ya kan? Dia bukan Pokja, dia bukan juga Subkon, nggak ada jalannya. Nah, ini juga sebagai upaya kita untuk memastikan bahwa kepentingan pemberantasan Tipikor itu tidak berhenti pada pemenjaraan semata. Yang kita prioritaskan adalah bagaimana nilai kerugian negara itu bisa kita pulihkan. Kalau kami hanya berhenti untuk di angka 5.675 juta, masyarakat Pasaman Barat tentunya akan sangat rugi. Kemana uang selebihnya? Ya, jadi kami mohon dukungannya supaya kami bisa lebih mempercepat ya speednya, kita bisa tambah lagi untuk progres tindak pidana pencucian uangnya pada siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab dan tentunya bisa jadi dianggap menerima. Kami menghimbau kepada segenap masyarakat Pasaman Barat sekiranya mempunyai informasi atau bahkan alat bukti, dokumen apapun itu yang relevan berkaitan dengan pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang, aliran kemana aliran dananya ini, kepada siapa saja pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab, termasuk misalnya sekalipun diduga dan seterusnya ada yang meninggal dunia, ya, dan seterusnya kan kita coba cermatilah, kita coba ungkap secara terang benderang. Nah, itu kan ataukah ada kerjasama organ dalam kegiatan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau PPK itu
dia yang bertanggung jawab secara fisik, administrasi keuangan dan bertandatanganan kontrak, yang melakukan hubungan kontraktual dengan pihak rekanan. Kalau PPTK ini berkaitan dengan pelaksanaan teknis pekerjaannya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, dari identitasnya aja, latar belakangnya aja berbeda mereka. PPK dokter, PPTK-nya ini SP. Ya karena memang pekerjaannya pekerjaan teknis, membangun gedung, konstruksi gedung rumah sakit. Tapi yang tahu kebutuhan apa rumah sakit dan segala macam dokter. Tapi yang tahu bagaimana secara konstruksi, secara teknik bangunan ya harus orang teknik. Nah, PPTK yang hari ini tuh adalah kepala seksi sarana dan prasarana dan juga punya latar belakang pendidikan teknik dan ditunjuk sebagai PPTK. Di situ ada persenggolan. Ya, jelas faktanya seperti itu. Karena yang terjadi kemudian kita ketahui bersama ada kekurangan volume, ya kan? Ada deviasi di situ. Nah, berarti kan PPTK, seandainya PPTK bekerja sebagaimana mestinya, ya kan? Dia bisa melakukan hal atau tindakan yang seharusnya dia lakukan. Tapi yang terjadi justru hasil akhir kita ketahui terjadi deviasi, terjadi kekurangan volume.